Salam, perkenalkan nama saya Evis Fao, kelas B semester 2. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar teologi sistematika. Kurang lebih ada 3 bagian yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama pengertian, yang kedua posisi, dan yang ketiga metode. Pengertian teologi sistematika. Arti etimologis. Istilah teologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu theos yang artinya Allah dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, dan ilmu. Sementara sistematika berasal dari kata systematikos yang artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Sehingga teologi adalah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan ciptaannya seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Teologi sistematika adalah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema yang diajarkan doktrin dalam Alkitab. Yang kedua, posisi teologi. Teologi adalah pengenalan tentang Allah dan karyanya. Seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah. Karena itu teologi tidak bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu lain seperti ilmu musik, filsafat, sosiologi, kedokteran, dan lain-lain. Bahkan mereka seharusnya saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah pentingnya teologi sistematika. Ada beberapa manfaat teologi sistematika. Yang pertama, membangun sebuah sistem yang bersifat utuh atau menyeluruh. Sehingga melalui teologi sistematika kita bisa membangun pengertian firman akan wawasan dunia Kristen kita secara utuh. Dan yang kedua, jika teologi sistematika merupakan sebuah sistem yang bersifat utuh dan menyeluruh, maka manfaat yang berikut dari teologi sistematika adalah untuk memberi dasar yang utuh bagi konsep etika Kristen. Yang ketiga, teologi sistematika juga digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan terhadap doktrin iman Kristen dan dari bahaya doktrin lain yang bersifat menyesatkan. Karena apologetika Kristen dibangun dari teologi sistematika dan juga menggunakan sumber-sumber filsafat yang selaras dengan iman Kristen. Dan yang terakhir adalah konsep. Kurang lebih ada 3 ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang konsep teologi sistematika, yaitu ada Charles Hodge, ada Cuthbert, dan ada juga Torrance. Menurut Charles memakai metode induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta-fakta, kemudian mengambil kesimpulan. Alkitab merupakan gudang fakta yang tidak dapat dicerna atau disingkirkan karena tidak dapat diterima oleh rasio manusia atau nalar manusia. Sedangkan menurut Bert, bahwa manusia tidak mungkin mengenal Allah karena di luar jangkauan rasio manusia. Oleh karena itu, Allah yang mencari manusia. Imanlah yang membantu manusia untuk bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah ada di luar jangkauan manusia, maka Allah menjadi tersembunyi. Satu-satunya cara manusia untuk menerima kebenaran adalah melalui cara supranatural. Dan Allah harus menemui manusia sehingga manusia mempunyai bukti pengalaman tentang Allah. Maka pernyataan teologis harus didasarkan pada pengalaman supranatural itu. Sedangkan menurut Torrance, ilmu adalah suatu keterbukaan terhadap objek. Ilmu terjadi karena manusia menaklukkan daripada objek penelitiannya yang intrinsik, yang untuk nantinya manusia mampu memberikan penjelasan rasionalitasnya terhadap objek itu. Teologi juga demikian. Meskipun
teologi mempunyai jenis rasionalitasnya sendiri, tidak perlu sama dengan rasionalitas disiplin ilmu yang lain. Terima kasih. Shalom.